Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Pramudia Ferdiansyah, mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang telah saya buat menggunakan CMS berupa. Oke. Setelah itu pastikan item-item yang telah kita copy dan kita pastekan ke dalam jumlah 3 sudah terisi. Kemudian nyalakan buka SAM, lalu nyalakan Start Apache dan MySQL. Kemudian buka localhost garis miring sesuai nama folder yang telah kita buat tadi. Di sini saya tadi membuat nama folder berupa jumlah 3. Akan muncul secara instalasi dari platform jumlah ini. Lalu kita masukkan nama platform yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan jumlah 3. Untuk deskripsinya terserah mau diisi apa. Di sini untuk email kita sesuaikan apa yang sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan. Terus gunakan isi nama pengguna admin, sandi admin, dan konfigurasi admin. Lalu berikutnya untuk konfigurasi database, untuk tipe database di sini menggunakan MySQL-i. Untuk nama hostnya yaitu localhost. Untuk nama penggunanya ini kita isi dengan root. Untuk sandi bisa kita kosongin saja. Untuk nama database bisa kita sesuaikan apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nama database yaitu jumlah 3. Lalu klik berikutnya. Nah, pada tahapan finalisasi ini, karena kita ingin berlatih dalam mengoperasikan platform juga ini, pilih gunakan contoh data block English ini. Gitu. Kemudian pasang. Maaf. Oke. Setelah semua step sudah terisi dengan benar, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita hapus direktori pemasangan. Terus kembali ke administrasi. Dan jumlah sudah bisa kita gunakan. Isi dengan username yang telah kita inputkan tadi dan password yang telah kita inputkan. Oke. Oke, di sini platform jumlah sudah bisa digunakan oleh pengguna seperti itu. Oke, di sini saya membuat website mengenai unit kegiatan Tari dan Karawitan Universitas Airlangga. Unit kegiatan Tari dan Karawitan ini merupakan sebuah organisasi intrakampus atau bisa disebut UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang menaungi atau menampung minat dan bakat dari mahasiswa Universitas Airlangga. UKM ini berada pada naungan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga, dan UKTK ini berada pada sub bidang seni seperti itu. Alasan saya mengapa memilih untuk menggunakan organisasi ini sebagai bahan website saya, karena itu saya sebagai upaya bentuk branding organisasi agar lebih dikenal lagi oleh
kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Erlangga, sehingga dapat meningkatkan eksistensi dari adanya UKTK ini. Oke. Di sini saya membuat beberapa menu, yaitu ada home, ada prestasi yang pernah diikutkan oleh UKTK, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini berupa artikel sehingga seperti berita seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini nantinya akan menampung atau mengumpulkan gambar-gambar hasil foto atau video kegiatan yang telah terlaksana sehingga gambar-gambar ini, arsip-arsip ini tidak hilang dan dapat dimanfaatkan apabila butuh di kemudian hari seperti itu. Oke. Di sini pada website yang telah saya buat, saya menggunakan template dari website S Template. Kemudian saya menggunakan template yang ini yang 00203. Ini kompatibel untuk jumlah versi 3. Untuk mengaplikasikan template ini kita harus yang perlu dilakukan pertama yaitu kita harus login akun pada Astemplate terlebih dahulu karena untuk mendownload secara mode gratis harus login terlebih dahulu seperti itu. Apabila tidak ingin login bisa membayar sejumlah harga yang telah tertera. Klik download free version, kemudian mengikuti petunjuk, kemudian pilih yes, lalu download. Kemudian untuk langkah-langkah menginstal dari template tersebut yaitu dengan cara membuka extension, kemudian manage, kemudian install. Nah, karena saya sudah menginstal, mungkin saya hanya menjelaskan langkah-langkah cara dengan kata-kata saja. Oke, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menginstal template pertama yaitu membuka file manager, kemudian cari unduhan mengenai template. Jangan lupa template terunduh lalu diekstrak sehingga nantinya akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa drag and drop pada folder yang AS002063 free ini ke dalam website jumlah ini agar kemudian diinstal dan muncul berhasil seperti itu. Untuk mengaplikasikan template-nya yaitu kita bisa menuju ke template, kemudian styles. Nah, instalasi template akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengubah website agar mengikuti template yang kita inginkan, yaitu tinggal memindahkan logo-logo bintang ini untuk memilih salah satu agar dapat dijadikan sebagai default atau template yang kita gunakan pada website seperti itu. Kemudian, ini saya akan memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika ingin menambahkan sebuah artikel pada bagian kegiatan. Langkah pertama, kita kembali ke laman administrator, kemudian kita pilih konten, lalu artikel, dan add new artikel. Kemudian untuk judul, kita menggunakan judul Tari Owah Mesir kita sesuaikan dengan artikel yang ingin kita publish seperti itu. Di sini saya ingin mempublish kegiatan yang pernah diikuti yaitu Tari Owah Mesir. Itu. Oke, untuk konten di sini sudah terisi.
Kemudian saya akan menambahkan gambar pada konten. Kita bisa menuju ke image and link. Kemudian pada intro image kita bisa pilih atau select choose file, kemudian gambar yang ingin kita masukkan. Di sini saya ingin memasukkan gambar tarian yang sedang ditampilkan. Kemudian start upload. Nah, setelah terupload akan muncul pada bagian sini. Kita bisa memilih lalu di insert. Ulangi lagi pada bagian full article image. Lalu jangan lupa kembali lagi ke konten. Lalu kita pilih kategori. Di sini saya memiliki 3 kategori, yaitu berita kegiatan, organisasi, dan slider atau slideshow. Untuk slider ini merupakan hasil dokumentasi kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan seperti itu. Untuk organisasi ini berisikan tentang kegiatan tentang uh, untuk organisasi ini berisikan tentang keberlangsungan organisasi ini. Dan kita pilih ke berita kegiatan, lalu save and close. Lalu save and close. Kemudian kita kembali ke menu website kita setelah kita buat, lalu kita refresh, lalu kita pilih kegiatan, apakah sudah terimport atau belum. Nah, di sini artikel sudah masuk ke dalam website pada menu kegiatan. Oke, untuk membuat menu ini, langkah yang dapat dilakukan. Untuk membuat menu, kita dapat melakukan pada pertama-tama kita harus menginstal menu tersebut terlebih dahulu. Untuk menginstalnya kita klik manage extension, kemudian manage, lalu install. Kita kembali kepada web yang folder yang kita download tadi, kemudian kita pilih extension, lalu drag and drop yang mod as menu 220 ini ke dalam install extension di sini. Seperti itu nanti akan muncul kata berhasil dan bisa dilihat pada bagian extension, lalu modul, dan as menu ini. Sebelumnya as menu ini berisikan tanda centang warna merah, lalu kita olah terlebih dahulu. Pada awalnya pada menu assignment ini pada bagian modul terpilih no page, lalu kita ubah ke on all page itu. Lalu kita letakkan position. Nah, untuk position ini bisa diletakkan sesuai keinginan kita. Di sini saya meletakkan pada position 1 seperti itu. Oke, untuk tahapan yang terakhir yang akan kita lakukan yaitu melakukan pengonlinean pada website yang telah kita buat. Langkah pertama yaitu kita bisa membuka localhost phpMyAdmin. Lalu kita pilih database yang kita buat sesuai dengan website yang kita buka tadi. Lalu ekspor. Sambil menunggu proses pengunduhan ini, kita bisa
menuju full htdoc. Kita copy, lalu kita paste di sini. Di sini saya akan mengekstrak file jumlah, mengubah menuju bentuk zip. Sambil menunggu proses perubahan ke format zip ini, kita bisa menunggu menyambi dengan membuka, kita pilih home, hosting, upload dan upload startup, terus kita klik manage. Setelah terbuat seperti ini, langkah yang dapat dilakukan yaitu langkah awal yang dapat dilakukan yaitu membuat subdomain. Kita buka domain, kemudian subdomain. Lalu kita buat di sini saya memberi namanya dengan ski 4. Oke. Di sini sudah berhasil untuk setelah subdomain tadi telah terbuat, lalu kita menuju database, kemudian pilih manajemen. Di sini untuk MySQL database name, saya menggunakan nama Rizky dan username-nya juga sama Rizky. Kemudian untuk passwordnya kemudian create. Setelah database terbuat, lalu kita cari sesuai nama yang telah terbuat, kita kemudian enter php admin. Mengarahkan ke PHP admin seperti itu. Kemudian kita impor, kemudian choose file. Kita impor file database yang telah kita download tadi. Kemudian impor. Setelah melakukan impor akan muncul sebuah notifikasi yaitu impor telah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke Niaga Hoster, lalu kita refresh. Setelah database telah diinputkan akan muncul notifikasi akan muncul halaman seperti berikut. Kemudian kita menuju dashboard, lalu file manager. Kemudian setelah muncul begini seperti ini, lalu kita klik publik HTML, terus kita
Lalu kita upload. Lalu kita upload file yang telah kita rubah menjadi zip tadi. Selanjutnya kita ekstrak file jumlah ini dan kita beri nama jumlah. Lalu kita Ctrl A, lalu kita move file. Ini kemudian setelah itu kita hapus file setelah itu kita hapus file zip ini dan kita bisa membuat folder yang jumlah tadi yang sudah tidak ditemukan. Di configuration, kemudian kita pilih permission, kita centang keduanya, lalu kita update. Setelah kita update, kemudian kita klik configuration.php, kemudian kita akan mengubah pada kolom 17, 19, dan 19. Untuk mengetahui isi dari apa yang kita rubah ini, kita bisa lihat pada database lalu manajemen. Untuk kolom nomor 17, kita rubah menjadi SQL database. Untuk passwordnya sesuai dengan yang telah kita isikan tadi. Lalu untuk kolom public DB-nya kita isikan dengan MySQL user. Lalu kita bisa save. Lalu kita kembali lagi ke domain, kemudian subdomain yang telah kita buat tadi. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rizky Pramudia Firdiansyah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.